Runtuhnya Terra Luna membawa kesedihan dan ketakutan di pasar. Banyak investor menderita kerugian besar, beberapa kehilangan kekayaan dan tabungan hidup mereka. Tapi, investor yang baik adalah orang yang belajar dari kesalahannya. Hari ini, ada pelajaran yang bisa kita pelajari bersama dari tragedi Terra Luna. Terapkan prinsip ini ke semua aset yang kita investasikan biar nggak boncos lagi. Nah, proyek kripto mana aja nih yang mirip tanda-tanda risikonya seperti Terra? Awas guys, hati-hati dengan bubble-nya. Kalau mau tahu proyek kripto mana aja, kalian bisa tonton ini sampai akhir. Oke, let's go. Hai guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jadi untuk poin yang pertama bisa kita pelajari dari tragedi Terra Luna adalah hindari pemujaan figur tertentu. Ada pemimpin proyek, ada ketua yang jadi populer melalui karisma, kekuatan, dan mungkin jago memes. Harga token yang meroket dan kemitraan yang solid memberi mereka lebih banyak otoritas. Masalahnya, saat kesuksesan mengarah pada narsisme dan egomania. Kita melihat hal ini terjadi dengan Frog Nation, Solidly, dan sekarang Terra Luna. Para pemimpin ini tidak menerima kritik dengan baik. Mereka dan pengikutnya menyerang siapa aja yang kritis terhadap hal yang mereka coba bangun. Tidak ada ruang untuk debat yang sehat. Kita melihat Bankless, Algot Trading, dan banyak lagi orang lainnya juga yang dihujat karena mereka mengkritik Terra. Ini jadinya kayak ruang gema. Ada sedikit perdebatan karena kritikus tuh merasa ya udahlah, buang-buang waktu kalau harus berurusan dengan pengikut fanatik yang gila. Pelajaran kedua adalah manajemen risiko. Kami terkejut melihat berapa banyak orang yang all in, semua duit, tabungan hidup, semua uang kekayaan bersihnya masuk ke Luna dan Anchor Protocol. Jangan pernah mempertaruhkan segalanya. Tidak ada keuntungan yang terjamin dalam aset apapun, di kripto ataupun di luar kripto. Lakukan manajemen risiko yang baik. Beberapa hal yang perlu kalian tahu tentang manajemen risiko di kripto itu adalah sebagai berikut. Jangan pernah memasukkan lebih dari 15% isi portofolio ke dalam satu investasi. Selalu TP atau take profit. Ambil untung beberapa persen saat nilainya sudah naik. Masukkan ke dalam stablecoins atau investasi jangka panjang seperti blue chip. Jangan pernah memasukkan uang lebih dari yang kalian mampu relakan kalau hilang. Jangan pernah meminjam uang untuk berinvestasi. Tidak perlu kartu kredit. Jangan pakai duit kuliah. Tidak ada pengecualian. Terakhir, jangan pernah leverage. Poin berikutnya adalah membuat sistem atau aturan. Aset Luna di dalam portofolio RR tidak pernah melebihi 10%. Kami membuat aturan di mana sebagian besar portofolio terdiri dari BTC dan ETH. Buatlah sistem atau aturan untuk melindungi diri kalian dari emosi dan bias. Berikutnya adalah titik buta ekosistem. Banyak orang memegang Luna. Mereka juga megang stablecoin UST. Mereka juga pakai agunan ETH dan AVAX yang ada di Anchor. Orang-orang merasa sudah diversifikasi di mata mereka sendiri. Padahal mereka tidak sadar bahwa aset yang berbeda itu pun terlalu terpapar eksposurnya dengan ekosistem Terra. Jadi saat Terra runtuh, begitu pula isi portofolio mereka. Poin berikutnya adalah aset mana yang blue chip. Menurut opini kami, sebuah koin harus bertahan dalam 2 siklus dan berada dalam tren yang naik untuk bisa menjadi blue chip. Satu-satunya yang memenuhi kriteria blue chip ini adalah Bitcoin dan Ethereum untuk saat ini. Berikutnya adalah jangan menangkap pisau yang berjatuhan. Luna jatuh dari $85 menjadi $50, kemudian turun ke $20. Sekarang bahkan nggak ada Rp1.000, nggak bisa buat beli rokok bahkan. Jadi sangat menggoda untuk kita mencoba serok itu selama harganya murah. Padahal patokan kalian melihat harga murah itu adalah dari all time high-nya, sedangkan supply sudah sangat inflatif. Kalau ada pisau yang jatuh cepat itu sebaiknya kita minggir, karena kalau kita nangkep pisaunya yang berjatuhan itu cuman bakal berdarah. Poin berikutnya adalah hindari leverage. Trader tuh banyak yang hancur kena wreck karena mereka pakai leverage. Orang selalu berasumsi mereka bisa balas dendam untuk mengembalikan kerugian. Kita semua lihat seberapa cepat harga Luna runtuh. Transaksi yang sangat banyak itu akhirnya dalam waktu singkat membuat jaringan ini macet. Jadi hindari leverage, berinvestasilah yang lebih sehat dan tenang. Berikutnya, risiko stablecoins. Setiap stablecoin itu punya risikonya sendiri. USN masih baru, USDC terpusat, USDD ya nggak banyak komentar, tuh cuman produk Justin Sun. Permainan terbaik adalah dengan mendiversifikasi stablecoin kita dan pisah risikonya sebar ke aset berbeda. Misalnya
buat batas maksimal 5% lah untuk setiap stablecoin. Ada spekulasi kalau UST itu diserang secara terkoordinasi. Kalau memang benar, ya jangan kaget, nanti kita melihat lebih banyak serangan di tahun-tahun mendatang. Kekuasaan yang terpusat itu tidak ingin uang desentral berhasil. Jadi, sesuaikan risiko kalian dan selalu waspada. Nah, ada beberapa poin menarik lain yang bisa kita bahas berikutnya guys. Tapi sebelum itu, kita ingin mengenalkan kalian kepada sponsor video kita hari ini, yang adalah Brawl Tales. Brawl Tales adalah game arcade adventure berbasis di BNB Chain. Kalian bisa tarung dengan teman atau tarung dengan orang lain dan menghasilkan reward token dengan skill kalian sendiri. Permainan gamenya tuh dirancang seputar kombinasi skill dan juga digabung dengan keputusan para pemain gamer sendiri. Ada tantangan dalam mode game yang bervariasi dengan update bulanan dan juga hadiah menarik yang berbeda. Brawl Tales itu berisi loka pasar NFT, ada marketplace-nya sendiri, ada juga sisi DeFi dan ekonomi dalam game yang mendukung pengembangan permainan mereka. Loka pasar NFT-nya adalah platform untuk trading skin NFT, yang mana macam-macam bentuk NFT-nya bisa kalian lihat, menghasilkan level kelangkaan yang berbeda-beda. Pemain juga bisa staking token lain untuk menghasilkan token BRS, dengan bisa dipasangkan ke aset lainnya juga. Nah, kalau kalian penasaran dengan permainan game ini, gimana caranya menghasilkan uang dari NFT Brawl Tales, itu ada 3 cara utama. Yang pertama adalah resources atau receipt, salah satu sumber yang dibutuhkan untuk crafting blueprint, yang mana blueprint ini bisa digunakan untuk membantu upgrade base camp kalian. Yang kedua adalah PvEVP atau disingkat PvP biasanya. Jadi itu player versus environment versus player, di mana pemain game dibagi ke dungeons yang berbeda untuk menantang pemain dan makhluk lain. Jadi setiap ada kemenangan, kalian bisa mendapatkan hadiah. Terus yang ketiga adalah Catalyst dengan ticker CTL. Jadi kalian bisa mengumpulkan CTL di dalam ini dengan bermain game. Lalu kalian klaim semua yang kalian kumpulkan itu ke dalam dompet pribadi kalian. Nah, kalau kita ngomongin soal NFT mereka nih, minting mereka akan mulai tanggal 30 Mei bagi yang dapat whitelist, dan tanggal 3 Juni bisa ikutan minting untuk yang publik. Jadi ada supply sebanyak 2000 untuk yang Silver Brawl Capsule dan ada supply sebanyak 1500 untuk yang Golden Brawl Capsule. Untuk harganya sendiri, minting yang Silver itu sekitaran 0,2 BNB dan sekitar setengah BNB untuk yang Golden. Jadi kalau kalian tertarik guys untuk riset lebih lanjut terkait game ini atau berpartisipasi dengan acara minting NFT pertama mereka, informasi lebih lanjut bisa kalian temukan di deskripsi di bawah video ini. Baik, kalau kita kembali ke videonya, untuk yang poin berikutnya adalah risiko pendiri doxed. Semua orang tahu bahwa pendiri anonim itu membawa risiko, tapi kita sering meremehkan risiko dari pendiri yang doxed atau yang sudah ketahuan nama dan mukanya. Seseorang mungkin sudah doxed, tapi bisa aja pernah melakukan hal yang kurang jujur secara anonim di masa lalu. Poin berikutnya adalah bias too big to fail. Terra tadinya koin top 10. Koin ini didukung banyak VC, pemodal Ventura kayak 3Arrows Capital, Jump, dan mereka semua punya kemitraan dengan Avex, Lido, dan banyak lainnya. Jadi orang-orang mengira Terra sudah jadi terlalu besar untuk gagal, too big to fail. Terutama setelah mereka berhasil mempertahankan patokan dolar USD pada tanggal 21 Mei dan berhasil memperbaiki itu. Ini juga berarti kita jangan sampai maksimalis satu proyek aja. Banyak performa altcoins yang luar biasa dalam 1 tahun terakhir. Kalau kalian berinvestasi di dalamnya lebih awal dan sudah TP, modal kalian pasti sudah berkali-kali lipat sekarang. Tentu ini menyinggung survivorship bias, yang mana belum tentu semua yang berinvestasi bisa sesukses itu. Tapi itu pun juga tergantung kapan kalian beli, berapa yang kalian ambil untungnya, dan koin mana yang kalian investasikan. Kami sangat suka BTC dan ETH sebagai blue chip untuk fondasi portofolio, tapi mereka tidak akan terbang gila-gilaan kayak altcoins. Jadi semua ini kembali kepada gaya investasi masing-masing dari kalian. Mau yang simple, silakan DCA, dollar cost averaging, ke dalam ETH dan BTC, terus lupakan aja selama beberapa tahun. Kalau mau profit yang lebih optimal dengan lebih banyak risiko, bisa kalian berinvestasi ke dalam altcoins yang solid dengan harga murah. Saat valuasinya naik, kalian bisa TP untuk kemudian masuk ke BTC, ETH, atau stablecoins. Nah, belakangan ini guys, memang menavigasi pasar itu sangat tidak mudah karena sangat volatil.
Republik Rupiah sudah melalui beberapa siklus pasar sebelumnya, dan perasaan yang kami rasakan ini cukup familiar bahwa kripto itu selalu kembali. Mungkin yang akan kembali naik bukan koin favorit kalian atau favorit kami yang sama sekali mungkin berbeda dari siklus sebelumnya. Tapi di siklus berikutnya pun pasar kripto akan selalu pulih dan bangkit kembali. Kalau kalian selamat dari siklus ini dan masih setia dalam permainan kripto, selamat, kalian berhasil naik pangkat. Jadi kalian bisa mencatat pelajarannya dari semua tragedi ini, karena para investor legendaris itu menanam benih mereka di saat bear market dan menuai hasilnya di saat bull market siklus nanti. Gimana guys menurut kalian untuk pendapat video hari ini? Semoga bermanfaat, dan kalau kalian suka videonya silahkan like. Jangan lupa juga subscribe biar nggak ketinggalan video terbaru apapun dari kami di sini di channel YouTube Republik Rupiah. Terima kasih guys untuk yang sudah nonton sampai akhir. Sampai jumpa kalian semua lagi di video yang berikutnya. Cheers!